tamu baru nih. Coba kamu kenalin diri. Halo teman-teman, nama aku Cika. Kamu dong juga kenalin diri. Halo teman-teman, namaku Miko. Nah teman-teman, kita nih ada Miko, ada Luis, ada Cika. Mau kasih tagline nih buat teman-teman. Ikutin di rumah. Nah Luis nanti bantuin Cika ya buat peragain. Oke nih tagline-nya gini. Ayo semuanya bangkit berdiri dulu yuk. Ayo. Coba Miko liatin dong. Itu teman-teman udah bangkit berdiri semua belum? Kayaknya udah deh. Oke, yuk kalau udah kita bilang gini ya. Aku anak raja. Coba Luis peragain. Kayak gini Cika. Iya betul. Nunjuk ke diri sendiri. Nah, kamu anak raja, nunjuknya ke layar. Hah? Kayak gini Cika. Iya betul. Nah, kita semua anak raja. Coba gimana? Kayak gini Cika. Nah, anak rajanya gimana? Gini? Iya betul. Jadi ulangin sekali lagi ya. Oke. Nah, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Wah, keren sekali. Oke teman-teman, sekarang kita ada pantun ibadah. Ntar Cika sama Miko ya yang baca. Siap. Few moments later. Halo teman-teman. Jadi kali ini kami akan membacakan paduan ibadah. Teman-teman harus mandi. Dan berpakaian rapi ya. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sikap yang terbaik.
Teman-teman duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikuti setiap arahan dari kakak-kakak kita. Wow. Nah, yuk kita ucapin selamat ibadah. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Batik adalah warisan budaya bangsa yang usianya sudah berabad-abad. Sejak kecil, aku sudah diperkenalkan dengan batik. Ibu yang mengajarkan betapa pentingnya menjaga warisan budaya. Kini, batik sudah dikenal luas, bahkan terkenal hingga ke mancanegara. Suatu hari nanti, aku juga bercita-cita untuk terus melestarikan kebudayaan bangsaku ini. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik ketemu lagi dengan ibadah online. Nah adik-adik coba lihat kakak-kakaknya sekarang mengenakan batik. Untuk memberikan informasi buat adik-adik bahwa tanggal 2 Oktober, setiap tanggal 2 Oktober bangsa kita memperingati Hari Batik Nasional. Wah hebat loh kak, kenapa begitu? Karena batik Indonesia sudah diakui oleh Badan PBB yaitu UNESCO dan merupakan warisan budaya yang patut kita banggakan. Kalau kita bangga buat bangsa Indonesia, kita sama-sama tepuk tangan dulu yuk buat bangsa Indonesia, yuk. Haleluya. Tidak berlama-lama lagi kita akan memuji Tuhan. Adik-adik siap sekarang bangkit berdiri dulu buat Tuhan Yesus. Ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Coba dengar ada suara apa? Ya, Tuhan Yesus ketok pintu. Mari kita nyanyi. Udah siap ya? Sekarang angkat tangan kanannya. Kita ketuk pintu. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya. Sukacita selalu. Lagi ya kak. Tok 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 tok. Adik-adik dengar? Yesus mengetuk pintu. Lagi. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Jika kau dengar. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya. Sukacita Jika selalu. kau dengar suaranya. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya. Sukacita selalu. Sukacita. Sukacita selalu. Sukacita. Sukacita selalu. Wah, adik-adik hebat banget. Keren-keren banget. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nah, Kak Matias mau tanya, siapa yang di sini, bahkan yang di rumah, yang adik-adik bilang, aku adalah anak-anak paling berharga? Oke, Kak Matias tes lagi ya. Siapa di sini anak-anak yang paling berharga? Ya, mulai pelan nih. Ingat ya, kita semua adalah anak-anak yang berharga.
Mau kita besar, mau kita kecil, mau kita pendek atau tinggi, Tuhan sayang sama adik-adik dan Tuhan mau pakai adik-adik. Siap untuk puji Tuhan? Amin. Oke, musik. Semuanya ikuti gerakan di depan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulang dari awal ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Adik-adik berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Semua bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan. Katakan lagi, sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan. Katakan lagi, aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Adik-adik siap untuk menjadi terangnya Tuhan? Yang siap katakan amin. Amin. Kalau gitu kita akan nyanyi menjadi terang Tuhan. Siap melompat buat Tuhan? Musik. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik siap melompat buat Tuhan. Are you ready? Good job. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump,
Yuk adik-adik, kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa bernafas, semuanya karena kebaikan Tuhan. Biarlah hari demi hari yang kita lewati, kita berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih-Mu dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di benar Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Yuk adik-adik,
angkat tanganmu, sembah Tuhan, naikkan syukurmu pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kau pelihara kami, Kau tuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin. Tuhan, berkatilah Indonesia ya Tuhan. Amin. Supaya kita dipulihkan dari virus corona ini ya Tuhan. Kami tidak mau ada masalah lagi ya Tuhan di Indonesia ya Tuhan. Tetapi jika ada masalah lagi ya Tuhan, bantu Indonesia ya Tuhan untuk menyelesaikan masalah ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan Tuhan terjadi atas Indonesia Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, terobosan demi terobosan Tuhan boleh terjadi Tuhan atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, gak ada satupun Tuhan badai Tuhan yang bisa menggoncangkan iman kami Tuhan. Kami tetap berharap Tuhan kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan, tinggal tenang dalam Engkau Tuhan, terletak kekuatan kami Tuhan. Amin. Biar Tuhan pemulihan terjadi Tuhan atas Indonesia Tuhan. Biar Tuhan kemenangan Tuhan terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, badai boleh datang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, iman kami tetap teguh bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus yang dahsyat. Dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang menyertai kami Tuhan. Biar Tuhan firman yang akan kami dengar Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan yang baru buat kami Tuhan, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini ketemu lagi sama Kak Hana untuk dengar firman Tuhan yang seru banget. Adik-adik udah siap belum? Kalau udah siap, adik-adik duduk yang manis, pasang kupingnya, terus volumenya jangan dikecilin, tapi harus digedein biar kita fokus semuanya dengar firman Tuhan. Oke? Nah, adik-adik tahu nggak sih tahun 2020 tuh tahun apa? Pasti masih inget kan? Tahun 2020 adalah tahun dimana kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hari ini ceritanya adalah cerita di mana kita mengalahkan ketakutan. Wah, kita nggak perlu takut lagi karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Tapi sebelumnya kita dengar ceritanya, adik. Pada suatu hari, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, penggantinya Musa. Mereka ini harus melewati sungai Yordan, adik-adik, karena mereka harus melawan bangsa-bangsa yang ditunjuk sama Tuhan untuk dilawan, adik-adik. Nah, Tuhan bilang gini ke Yosua dan bangsa Israel, kalian harus menguduskan diri ya, karena Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat besok. Dan gak cuma itu aja, adik-adik, Tuhan juga bilang ke Yosua begini, Yosua, besok aku akan membesarkan namamu di hadapan bangsa Israel, supaya mereka tahu waktu aku menyertai Musa, aku juga menyertai kamu. Tuhan bilang seperti itu, adik-adik. Dan Tuhan juga bilang nih adik-adik ke Bapak Yosua, Yosua, nanti waktu kamu melewati sungai Yordan, yang harus jalan duluan itu adalah Imam Lewi dan tabut perjanjian Allah. Jadi kamu harus kasih jarak antara tabut perjanjian Allah dan bangsa Israel. Wah, adik-adik, besoknya
Bapak Yosua dan bangsa Israel bersiap-siap bersama dengan Imam Lewi dan tabut perjanjian untuk melewati sungai Yordan. Waktu mereka mau melewati sungai Yordan, adik-adik, seperti yang Tuhan sudah sampaikan sebelumnya ke Bapak Yosua, dibilangnya begini, pokoknya yang jalan duluan, yang harus memasuki sungai Yordan itu adalah tabut perjanjian dan Imam Lewi. Karena kenapa? Waktu Imam Lewi dan tabut perjanjian jalan terlebih dahulu dan mengenai air dan memasuki sungai Yordan, tiba-tiba adik-adik, apa yang terjadi? Sungai Yordannya berhenti mengalir. Jadi waktu dari hulunya itu airnya tiba-tiba berhenti jauh di dekat suatu kota. Pokoknya ada jaraknya antara imam-imam Lewi dan air yang berhenti itu ada jaraknya. Jadi ternyata hal yang dahsyat yang Tuhan mau lakukan adalah Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia bisa melakukan perkara ajaib, yaitu memberhentikan sungai Yordan. Untuk apa? Supaya bangsa Israel bisa semuanya lewat, adik-adik, supaya mereka bisa melewati dan bisa nyebrang. Terus adik-adik tahu gak? Waktu mereka melewati pelan-pelan, adik-adik, semuanya ada kira-kira 40.000 pasukan orang Israel yang mau menyeberang. Mereka juga disuruh sama Tuhan untuk begini, kamu ambil batu-batu yang ada di sungai Yordan sebanyak 12 sesuai dengan suku kamu. Lalu kamu taruh batu-batu itu di tempat yang akan menjadi tempat penginapan kamu nanti di seberang. Supaya batu-batu ini akan menjadi peringatan bahwa Tuhan yang maha hebat, yang maha dahsyat itu sudah melakukan perkara ajaib, yaitu menyeberangkan bangsa Israel melewati sungai Yordan. Dan melewati sungai Yordan yang kering. Bukan cuma sungai Yordan aja, tapi melewati sungai Yordan yang kering, adik-adik. Karena Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Nah adik-adik, bangsa Israel melakukan seperti yang Tuhan suruh melalui Bapak Yosua. Mereka mengambil 12 batu sesuai dengan suku mereka dan membuat tempat peringatan, supaya anak-anak dan cucu-cucu mereka nanti tahu tentang kejadian ini, adik-adik, bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang dahsyat, yaitu menyeberangkan bangsa Israel melewati sungai Yordan. Kakak yakin adik-adik, sungai Yordan itu dalamnya nggak kayak kolam renang cuma 50 cm atau cuma 1 meter, tapi pasti dalam. Makanya Tuhan mau melakukan hal yang dahsyat, mau memberikan bukti bahwa Tuhan juga menyertai Bapak Yosua, adik-adik, melewati tantangan. Mungkin adik-adik bakal membuat Yosua takut. Kita memang sih nggak diceritain kalau di Alkitab Bapak Yosua ketakutan atau nangis atau ragu-ragu, memang nggak diceritain. Tapi kakak yakin waktu Tuhan bilang Dia akan menyeberangkan, akan melakukan perkara yang ajaib ke Bapak Yosua. Nah adik-adik, Bapak Yosua berpikir, bisa nggak ya aku melewati ini membawa bangsa Israel? Ini gede banget loh sungainya, dan pasti dalam, adik-adik. Ternyata melalui peristiwa ini, adik-adik, Yosua bisa mengalahkan ketakutannya, bisa membuktikan diri dia bahwa Tuhan menyertai Yosua memimpin bangsa Israel. Hai adik-adik, ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk menuntun bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Right here. Okay. Sesuai dengan perintah Tuhan, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Kenapa mereka harus menunggu? Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah
pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah adik-adik, gimana sih caranya supaya kita bisa mengalahkan, bisa melewati ketakutan kita seperti Bapak Yosua? Nih, yang pertama, kita harus hidup kudus. Katakan amin. Nah adik-adik, kenapa sih kita harus hidup kudus Kak untuk mengalahkan ketakutan kita? Tadi seperti yang kakak bilang di cerita awal-awal, bahwa Tuhan bilang ke Bapak Yosua begini, kita harus hidup kudus. Kenapa sih Kak kita harus hidup kudus? Apa hubungannya sama mengalahkan ketakutan kita? Adik-adik, di awal cerita kakak bilang bahwa Tuhan bilang gini ke Yosua, kuduslah kamu, sebab aku akan melakukan perkara yang besar. Perkara yang besarnya yaitu menyeberangkan bangsa Israel melewati sungai Yordan, adik-adik. Nah, dengan kita menjaga hidup kita kudus, kita pasti akan disertai sama Tuhan melewati berbagai hal, berbagai ketakutan, berbagai hambatan, berbagai masalah dalam hidup kita. Jadi adik-adik, yang pertama adalah kita harus hidup kudus. Yang mau hidup kudus bilang amin. Oke. Yang kedua adalah kita harus fokus memandang hanya kepada Tuhan. Jangan lihat ketakutannya adik-adik, jangan lihat hambatannya, jangan lihat sungai Yordannya, tapi lihat kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang dia akan menyertai dan akan melakukan perkara yang ajaib, perkara yang besar, pasti Tuhan akan melakukannya. Masuk ke poin ketiga, kita adik-adik harus tetap percaya kepada janjinya. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan menepati. Kalau Tuhan bilang Tuhan akan melakukan perkara ajaib, Tuhan pasti akan melakukannya. Jadi kita nggak boleh ragu lagi, kita nggak boleh ketakutan lagi, kita nggak boleh bimbang lagi, karena Tuhan pasti akan menepati janjinya. Buat hidup kita, buat hidup adik-adik, buat hidup semuanya. Nah adik-adik, kalau gitu kita ayat hafalan yuk, karena ayat hafalan ini salah satu janji Tuhan kepada kita. Kita baca Yosua 10 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Amin. Adik-adik yang mau berani, yang mau mengalahkan ketakutannya, kita harus fokus sama Tuhan dan percaya sama Dia. Yang mau bilang amin. Oke adik-adik, kita berdoa yuk. Hari ini kita mau tutup firman Tuhan. Hari ini kita mau minta Tuhan menyertai kita melawan ketakutan kita, melawan masalah-masalah kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami supaya kami bisa seperti Bapak Yosua dan bangsa Israel yang bisa melewati sungai Yordan. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai setiap kami melewati apapun yang ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang akan selalu menepati janji Tuhan kepada setiap kami. Ajar kami untuk tetap percaya dan tetap fokus sama Engkau. Biar kami bukan fokus kepada masalahnya, bukan fokus kepada ketakutannya, tapi hanya fokus kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami minta Tuhan menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, biar Tuhan yang jagai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saatnya kita memberi persembahan. Yeay. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberi persembahan, bisa kasih tahu Mami Papi untuk mengirimkannya ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang saatnya kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Jangan lupa membaca Mazmur 91 setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat datang di Pojok Moral. Kali ini kakak ingin memberitahukan ataupun mengajarkan sesuatu untuk adik-adik. Tapi kakak butuh teman loh. Lois, kesini dulu dong. Temenin kakak bentar. Kakak mau ngajarin kamu sesuatu. Nah, Lois, depan Lois ini sudah tersedia 3 gelas. Lois coba sebutkan isi-isinya apa aja. Ini Air putih. Ini Teh. Nah ini Sampah. Nah, kalau misalnya kakak tawarkan untuk kamu minum ketiga gelas ini, yang mana yang kamu akan pilih? Yang mana aja sih kak, tapi yang penting jangan sampah. Kenapa kamu nggak mau minum sampah? Karena kan sampah itu kan ada bakterinya, terus kotor, terus nggak bisa buat minum dan makan dong. Benar sekali adik-adik. Kalau misalnya kalian konsumsi air putih, maka kalian akan seger banget kan? Maksudnya adik-adik nggak haus lagi, itu sehat. Tapi sedangkan kalau adik-adik mengkonsumsi sampah, kan nanti adik sakit, banyak penyakit, lemes gitu kan. Sama juga dari kehidupan kita adik-adik. Misalnya, kakak ibaratkan ini gelas ini adalah kehidupan kita. Nah, kehidupan kita ini mewakili isinya apa gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik mengisi kehidupan adik-adik sampah, sesuatu yang tidak berguna, maka nanti adik-adik akan kelihatan lesu, kelihatan lemas, tidak bercahaya dan tidak memasarkan kemuliaan Tuhan. Contohnya apa sampah-sampah itu? Contohnya adalah seperti adik-adik menonton video-video yang kasar, adik ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong kotor, terus bermain game 24 jam, sampai berantem, sesuatu yang tidak berguna lah untuk hidup adik-adik. Dan hasilnya apa? Nanti adik-adik kelihatan lemas, kelihatan tidak bercahaya, kelihatan seperti ya anak-anak yang nakal seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya adik-adik mengisi sesuatu hidup adik dengan sesuatu yang berguna, contohnya firman Tuhan yang paling berguna untuk hidup kita, nanti adik-adik seperti air putih ini dapat memuaskan dahaga. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, adik akan kelihatan seperti memancarkan kemuliaan Tuhan, akan menjadi terang dan garam di mata teman-teman, dan menjadi panutan bagi teman-teman, dan menjadi anak yang baik gitu adik-adik. Nah, di sini kakak ingin menegaskan bahwa kalau misalnya adik-adik ingin hidup dengan baik, stop untuk mengisi kehidupan adik-adik dengan sesuatu yang tidak berguna seperti sampah. Nah, jadi lebih baik mengisi kehidupan adik-adik dengan firman Tuhan ataupun hal-hal yang berguna untuk adik-adik gitu. Nah, Lois, kira-kira kamu mengerti kan apa yang kakak sampaikan? Sudah kak. Jadi begitulah adik-adik untuk pelajaran moral kali ini. Kalau kamu minum aja yang mana mau minum? Mau yang teh kak? Nah, langsung minum aja. Aku minum aja ya kak. Ya. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di pojok moral berikutnya. Hai teman-teman Little King, sekarang waktunya pengumuman pemenang tantangan Profesor Lopez mengenai makan makanan yang
mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ini dia pemenangnya. 1. Luvina. 2. Jose Theo. 3. Holly dan Moon. 4. Keina. 5. Angeline dan Emily. 6. Kenzie Wong. 7. Louis Eudora. Selamat ya buat para pemenang. Oke adik-adik semuanya, boleh kita sekali lagi angkat tangan dan kita meminta berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dengan iman adik-adik. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik yang di rumah, katakan dengan iman sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima dengan iman, katakan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat tangan semua adik-adik dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Adik-adik terimalah segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.